Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kembali lagi kita dalam renungan pada saat pagi hari ini. Harapan saya Bapak Ibu Saudara bangun dengan tubuh yang sehat, yang kuat dan diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kami bersyukur atas penyertaan-Mu sepanjang malam bagi kami, sehingga kami boleh bangun saat pagi hari ini dengan tubuh yang sehat. Sebelum kami melangkah dalam setiap aktivitas kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang datang boleh menguatkan, meneguhkan setiap iman percaya kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, renungan kita pada saat pagi hari ini saya memberikan tema yaitu menemukan kekuatan di saat putus asa. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bahwa dalam hidup ini kita tidak pernah bisa lepas dari yang namanya persoalan dan pergumulan. Bahkan terkadang ada pergumulan-pergumulan yang terasa sangat begitu berat, membebani kehidupan kita, di mana kita terasa hancur hati, di mana kita ada dalam suatu keadaan di titik terendah dan tidak bisa melakukan sesuatu lagi. Namun pada saat pagi hari ini, saya ingin menyampaikan renungan firman Tuhan bahwa kita tidak pernah sendiri. Allah yang ada di dalam kerajaan sorga, Dia selalu hadir dan Dia maha hadir untuk memberikan kekuatan bagi saya dan saudara. Oleh sebab itu, sekalipun ada begitu banyak hal-hal yang membuat kita tidak berdaya, mari mengimani kebenaran firman Tuhan dan janji-janji Tuhan yang datang saat pagi hari ini akan memberikan kita kekuatan baru. Kita akan membaca di dalam Mazmur pasal yang ke-46 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Allah adalah tempat perlindungan dan kekuatan kita, pertolongan yang sangat dekat dalam kesesakan. Sebab itu kami tidak takut sekalipun bumi goncang, sekalipun gunung-gunung bergeser ke dasar laut, sekalipun air laut menderu dan berbuih, sekalipun gunung-gunung gemetar karena kegeramannya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan berkata, Allah adalah tempat perlindungan dan kekuatan bagi saya dan saudara. Dia adalah tempat pertolongan kita dan sangat dekat dalam kehidupan kita, dan Dia akan membebaskan saya dan saudara dari berbagai macam kesesakan, dari berbagai macam keadaan, masa-masa sukar, masa-masa sulit yang akan kita hadapi. Dan Dialah sumber perlindungan, sumber pertolongan daripada saya dan saudara. Ayat ini dengan begitu tegas mengingatkan kepada saya dan saudara bahwa Allah adalah benteng pertahanan kita, sumber kekuatan yang tak tergoyahkan di tengah badai kehidupan yang saya dan saudara alami. Dia selalu hadir untuk melindungi dan menolong kehidupan saya dan saudara. Bahkan ketika dunia di sekitar kita terasa runtuh dan di mana kita tidak memiliki kekuatan lagi. Oleh sebab itu melalui ayat firman Tuhan ini menguatkan kepada kita. Yesaya 40 ayat 29 sampai 31 berkata, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan membarui semangat orang-orang yang lemah. Orang-orang muda menjadi lemah, lelah dan lemah, dan teruna-teruna tersandung dan jatuh. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka akan terbang dengan sayap seperti Raja Wali. Mereka akan berlari dan tidak menjadi lelah. Mereka akan berjalan dan tidak menjadi lesu. Allah adalah sumber kekuatan yang tidak pernah habis-habisnya. Ketika kita merasa lelah dan lemah, Dia akan membangkitkan kembali semangat saya dan saudara dan memberikan kekuatan baru untuk kita dapat terus melangkah maju dan melihat ke depan bahwa Tuhan sedang merancangkan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Dia yang akan mengubah setiap kelemahan kita menjadi kekuatan dan akan mengangkat kita dari segala keterpurukan saya dan saudara.
Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu bahwa dalam segala hal Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bahkan dalam situasi yang paling sulit pun, firman Tuhan berkata, Allah akan tetap memiliki rencana yang indah bagi saya dan saudara. Dia bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan Dia yang akan menggunakan setiap pengalaman, baik yang pahit maupun yang manis, untuk membentuk saya dan saudara menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih dewasa lagi di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, di saat susah dan hancur hati, mari kita berpegang teguh kepada janji Allah. Percaya bahwa Dia selalu hadir di sisi kita dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan menolong kita melewati setiap masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar yang saya dan saudara alami dalam kehidupan kita. Berserahlah kepada Tuhan. Libatkan Tuhan dalam kehidupanmu dan andalkan Dia. Percayalah, Dia akan mengerjakan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Ada banyak mungkin orang-orang di sekitar kita, mungkin mereka terbatas untuk menolong dan membantu saya dan saudara. Tetapi kita memiliki Allah. Dia yang berjanji akan memberikan kekuatan, penghiburan, dan persekutuan dengan Tuhan yang akan memberikan kita kepada kemenangan. Yang dimana firman Tuhan berkata kita bukan hanya pemenang, tapi kita lebih dari pemenang. Puji Tuhan, kita berdoa untuk renungan firman Tuhan saat pagi hari ini. Bapa yang baik, terima kasih, kami bersyukur atas kasih dan kemurahan-Mu bagi kami. Di mana saat pagi hari ini kami diingatkan melalui kebenaran firman-Mu, bahwa di saat kami lemah, di saat kami tidak berdaya, di saat kami tidak bisa berbuat apa-apa, dalam keadaan keterpurukan kami punya Allah yang dahsyat, kami punya Allah yang hebat. Engkaulah perlindungan kami, Engkaulah sumber kekuatan kami, yang akan menolong kami dalam masa-masa yang sukar, yang akan menolong kami dalam kesesakan kami. Oleh sebab itu, pegang tangan kami ya Bapa. Kami rindu untuk terus berjalan bersama-sama dengan Engkau, agar kami boleh terus dapat menikmati mujizat dan kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa saat pagi hari ini bagi seluruh umat kepunyaan-Mu yang mendengarkan renungan firman Tuhan saat pagi hari ini. Yang sakit Engkau jamah, Engkau sembuhkan dengan kuasa darah-Mu, dengan bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan. Yang lemah imannya dikuatkan, yang tertutup jalan Engkau akan bukakan pintu-pintu berkat daripada-Mu. Dan segala berkat Tuhan akan menjadi bagian milik umat kepunyaan-Mu. Diberkatilah setiap keluarga dan rumah tangga, suami, istri, anak-anak, setiap orang tua, pekerjaan, usahamu, pendidikanmu, bahkan apapun yang kau kerjakan yang tidak menyimpang dari firman Allah. Kesana ada berkat-berkat yang baru yang diperintahkan oleh Allah menjadi bagian milikmu. Tuhan kiranya mengangkat engkau menjadi kepala bukan ekor, semakin hari engkau naik dan bukan turun. Terimalah berkat rahmat hikmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan, serta karunia baru dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, menjemput kita berkerajaan kekal untuk selama-lamanya. Berkat sepenuhnya terimanya di dalam nama Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat beraktivitas, tetap percaya, pertolongan kita datangnya daripada Tuhan. Shalom.